Dan astronomi sesuatu yang rasanya bukan hanya saintifik tapi juga inspirasional dalam aspek tertentu, bahkan spiritual begitu. Kita sekarang ada di gedung kubah teleskop utama Observatorium Bosca. Nah, ini adalah teleskop Zeiss, sebuah teleskop yang dipesan oleh Pak Bosca pada tahun 1923-24 dan selesai dirakit di sini tahun 1928. Teleskop ini buatan Zeiss dari Carl Zeiss Jena. Ukuran lensanya 60 cm dan ada 2 teleskop paralel di dalamnya. Jadi misi utama teleskop Zeiss pada zaman itu adalah mengamati bintang ganda. Nah, karena teleskop ini baru satu-satunya di daerah ekuator, jadi dia dapat amanat besar sekali secara internasional. Pada situasi di mana kita ada di malam hari untuk waktu yang panjang di luar begitu, kita lihat kok bulan ngikuti kita terus gitu. Jadi bulan tuh sebetulnya ada di mana? Jadi saya bertanya-tanya, kita tuh di mana? Bulan itu di mana? Ya, itu pertanyaan anak kecil ya, waktu saya masih kecil sekali tentunya. Dan menurut saya itu fascinating bahwa di luar sana itu ada benda-benda langit yang kok kelihatan setia sama kita gitu. Ya, anak kecil mungkin begitu. Jadi seperti punya teman. Dan astronomi sesuatu yang rasanya bukan hanya saintifik tapi juga inspirasional dalam aspek tertentu, bahkan spiritual begitu. Pada masa ruang waktu melengkung dan apapun akan mengikuti lengkungan itu, termasuk trajektori cahaya. Nah, saya ikuti itu menggunakan simulasi komputer. Jadi kalau kita bisa melihat objek-objek yang terlensakan secara gravitasional, sebagian dari masa yang melensakan itu adalah masa yang kita tidak bisa lihat. Secara umum orang kategorikan sebagai dark matter atau dunkel materi dalam bahasa Jermannya. Nah, itu nggak kelihatan, tetapi dampaknya bisa dilihat. Bisa ikut di belakangnya, bisa ikut di belakangnya dulu.
Jadi beberapa hal yang kita upayakan. Pertama ya tentu saja kampanye, memperkenalkan kepada orang terminologi polusi cahaya. Orang tahu polusi udara, polusi air, tapi polusi cahaya apa itu begitu kan? Dan memperkenalkan pula bahwa polusi cahaya itu amat mudah sebetulnya penanggulangannya dibandingkan dengan polusi yang lain. Nah, jadi kita mau jadikan polusi cahaya itu diredam sekecil-kecilnya untuk kepentingan yang lebih luas, bukan hanya astronomi saja, dan dengan cara yang kita bisa arahkan, kita sebarkan misalnya tudung lampu seperti ini. Saya bisa tunjukkan, mungkin saya lupa bilang. Nah, kita bikin tudung lampu seperti ini di Bosca, kita bagi-bagi gratis, kita bahkan bantu memasangkannya. Dan cahaya hanya diarahkan ke bawah, di mana diperlukan, tidak mengotori langit dengan cahaya yang sebetulnya kita tidak perlukan. Yang saya tahu memang masih sedikit sekali perempuan yang berkiprah di bidang astronomi, dan Bu Nana merupakan salah satu atau mungkin bisa jadi ikonnya astronomi Indonesia yang dari perempuan gitu. Terus selain kosmologi, Bu Nana juga berfokus pada kemanusiaan, jadi astronomy for development, astronomy for humanity, dan itu bagi saya sangat menginspirasi sih. Waktu itu masih ada salah kaprah terhadap astronomi. Astronomi dianggap astrologi, kemudian terkait dengan ilmu nujum dan seterusnya. Dan beliau sangat concern terhadap masyarakat dengan asumsi seperti itu. Kemudian setelah bekerja, beliau terkena satu penyakit yang terkait dengan saraf, dan itu saya pikir kegiatan beliau akan sangat berkurang dengan itu, tapi justru ternyata tidak. Berarti diperiksa dua-duanya? Iya, terpaksa diperiksa dua-duanya, tapi mudah-mudahan itu hal menyenangkan. Perempuan itu amat mampu sebetulnya di sektor-sektor yang mungkin secara tradisional bukan dianggap sebagai bidang profesi perempuan. Yang utama adalah betul-betul ada keinginan, ada dukungan dari ekosistem kerjanya, ada acknowledgement yang proper. Nah, dengan semua itu saya pikir amat bisa perempuan berkontribusi secara aktif di dunia astronomi.